Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdaiyah Hasana, NIM 19104210069. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu biaya standar. Biaya standar untuk suatu input tertentu bergantung pada standar kuantitas dan standar harga. Standar kuantitas mengacu pada jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output. Sedangkan standar harga mengacu pada jumlah yang seharusnya dibayar untuk jumlah input yang digunakan. Biaya standar unit dapat dihitung dengan mengalihkan dua standar ini, yaitu standar kuantitas dikali standar harga. Biaya standar menurut Mulyadi adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisien, dan faktor-faktor lain tertentu. Jenis-jenis standar ada dua, yaitu standar umumnya diklasifikasikan sebagai sesuatu yang ideal dan sesuatu yang saat ini dapat tercapai. Standar ideal membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna, tidak ada mesin yang rusak, menganggur, atau kurangnya keterampilan yang menguntungkan. Sedangkan standar yang saat ini dapat tercapai bisa dicapai dengan beroperasi secara efisien. Kelonggaran diberikan untuk kerusakan normal, gangguan, keterampilan yang lebih rendah dari sempurna, dan lain-lain. Dari dua jenis standar ini, standar yang saat ini dapat tercapai menawarkan keunggulan dalam hal perilaku pekerja. Jika standar terlalu ketat dan tidak pernah dapat tercapai, maka pekerja menjadi frustasi dan tingkat kinerja menurun. Akan tetapi, standar yang menantang dan dapat dicapai cenderung menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi, khususnya ketika para individu yang bertanggung jawab mencapai standar telah berpartisipasi dalam penetapan standar tersebut. Perusahaan menggunakan biaya standar karena bertujuan menghitung nilai atau mengumpulkan biaya secara aktual, di mana produk tersebut dapat dihitung dengan biaya standar ataupun mendekati biaya aktual. Adanya biaya standar ini memang sedikit berbeda dengan biaya yang lainnya, sehingga dalam akuntansi biaya cara perhitungannya juga memiliki varian yang dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja dan biaya bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaidillah Perdana Putra, NIM 19104210068 dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari rekan saya yang bernama Nurdaiyah. Baik, akan saya lanjutkan. Dalam perusahaan manufaktur, biaya standar per unit adalah jumlah biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Lembaga biaya standar atau standard cost set memberikan perincian yang mendasari biaya standar per unit. Perhitungan jam tenaga kerja langsung standar yang diizinkan dapat diilustrasikan dengan menggunakan operasi mesin. C. Analisis variansi. Deskripsi umum anggaran fleksibel dapat digunakan untuk mengidentifikasi biaya yang seharusnya muncul pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Angka ini diperoleh dengan mengalihkan jumlah input yang diizinkan pada output aktual dengan standar harga per unit. 1. Variansi harga dan efisiensi. Total variansi anggaran adalah perbedaan antara biaya aktual input dan biaya yang direncanakan. Untuk penyederhanaan, kita akan menunjuk pada total variansi anggaran sebagai total variansi. Total variansi sama dengan AP kali AKI dikurangi SP kali SKI. Dalam suatu sistem perhitungan biaya standar, total variansi dibagi menjadi variansi harga dan penggunaan. Variansi harga atau tarif adalah perbedaan antar harga aktual dan harga standar per unit, dikalikan dengan jumlah input yang digunakan, atau AP
kurangi SP, yaitu AKI. Variansi penggunaan efisiensi adalah perbedaan antara kuantitas input aktual dan input standar dikalikan dengan standar harga per unit input, atau AKI kurangi SQ atau SP. Menunjukkan total variansi adalah jumlah variansi harga dan penggunaan merupakan hal mudah. 2. Keputusan untuk menyelidiki. Kinerja aktual jarang memenuhi standar yang ditetapkan secara tepat dan manajemen tidak berharap demikian. Hal yang diharapkan adalah variansi acak seputar standar. Oleh karena itu, manajemen seharusnya memiliki pemikiran tingkat kinerja yang dapat diterima. Ketika variansi ternyata masih belum tingkat ini, mereka diasumsikan disebabkan oleh faktor-faktor acak. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Faraida, NIM 1910421066. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan poin D, yaitu analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja. Yaitu yang pertama, tentang variansi bahan baku langsung, pendekatan 3 cabang atau kolom atau pendekatan rumus dapat dipergunakan untuk menghitung harga bahan baku dan variansi pengguna pendekatan kolom. Pendekatan kolom ini dapat digunakan untuk menghitung harga bahan baku dan variansi penggunaan. Dalam perhitungan contoh blue citrus ini hanya harga dan variansi penggunaan jagung yang ditunjukkan. Banyak yang berpendapat pendekatan grafis ini lebih mudah daripada menggunakan rumus variansi. Pada contoh blue citrus, penyelidikan menyatakan jagung dengan kualitas lebih tinggi dibeli karena tingkat kualitas biasa langka di pasar. Begitu alasan diketahui, tindakan korektif dapat diambil jika diperlukan dan memungkinkan. Dalam hal ini, tindakan korektif tidak diperlukan. Perusahaan tidak memiliki kendali terhadap kurangnya pasokan secara sederhana, hanya tinggal menunggu hingga kondisi pasar membaik. Yang kedua yaitu variansi tenaga kerja langsung. Variansi tarif dan efisien untuk tenaga kerja dapat dihitung baik dengan menggunakan pendekatan kolom maupun pendekatan rumus. Variansi tarif tenaga kerja, aktivitas tenaga kerja langsung kepada para pengawas blue citrus akan digunakan untuk mengilustrasikan perhitungan seluruh tarif tenaga kerja. Kita mengetahui 360 jam digunakan untuk pengawasan selama minggu pertama bulan Maret. Upah aktual per jam yang dibayarkan untuk pengawasan. Tanggung jawab terhadap variasi tarif tenaga kerja. Tarif-tarif tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti pasar tenaga kerja dan kontrak persatuan buruh. Tarif upah aktual jarang mengacu pada tarif standar. Munculnya variansi tarif tenaga kerja biasanya disebabkan oleh tarif upah rata-rata yang digunakan sebagai tarif standar. Selain itu, tenaga kerja yang memiliki keahlian dan gajinya lebih tinggi lebih banyak digunakan untuk tugas yang membutuhkan keahlian lebih sedikit. Lembur yang tidak diperkirakan juga dapat menyebabkan variansi tarif tenaga kerja. Tarif upah untuk aktivitas tenaga kerja tertentu sering berbeda di antara para pekerja karena tingkat senioritas yang berbeda. Suatu tarif upah rata-rata sering dipilih daripada standar tarif tenaga kerja yang mencerminkan tingkat yang berbeda tersebut. Sejalan dengan perubahan bauran senioritas, tarif rata-rata pun berubah. Hal ini akan meningkatkan variansi tarif tenaga kerja, membutuhkan standar baru untuk mencerminkan bauran senioritas yang baru. Kemampuan mengendalikan tidak dapat diterapkan untuk penyebab variansi tarif tenaga kerja. Akan tetapi, penggunaan tenaga kerja dapat dikendalikan oleh manajer produksi. Penggunaan pekerja yang lebih ahli dalam mengerjakan tugas yang memerlukan keahlian sedikit adalah keputusan yang dibuat secara sadar oleh seorang manajer produksi. Untuk alasan ini, tanggung jawab atas variansi tarif tenaga kerja secara umum dibebankan para
individu yang memutuskan bagaimana tenaga kerja akan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emir Silkifti, NIM 1910421067 dari kelas akuntansi C19. Di sini saya akan menjelaskan tentang F. Lampiran akuntansi untuk variasi. Untuk mengilustrasikan pencatatan variasi, kita akan mengasumsi bahwa variasi harga baku dihitung saat baku itu dibeli. Dengan asumsi ini, kita dapat menyatakan suatu aturan umum pada akun persediaan perusahaan. Semua biaya persediaan dihitung berdasarkan pada biaya standar. Biaya aktual tidak pernah dimasukkan ke akun persediaan. Dalam pencatatan variasi, variasi yang tidak menguntung selalu didebit dan variasi yang menguntungkan selalu dikredit. 1. Ayat jurnal untuk variasi bahan baku langsung. Variasi harga baku. Ayat jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku adalah sebagai berikut dengan mengasumsi MPV tidak menguntungkan dan aku adalah bahan baku yang dibeli. Persediaan bahan baku SP kali aku variasi harga baku buka kurung AP sama AP dikurangi SP tutup kurung AKI. Utang dagang AP kali AKI. Sebagai contoh, jika AP adalah 0,69 per on jagung, SP adalah 0,60 per ons dan 780 on jagung yang dibeli. Ayat jurnal yaitu persediaan bahan baku 4.680, variasi harga bahan baku 702, untung dagang 5.382.000. Perhatikan bahwa bahan baku dicatat dalam akun persediaan dengan biaya standar. Variasi penggunaan bahan baku bentuk untuk ayat jurnal yang mencatat bahan baku yang dikeluarkan dan digunakan. Sebagai asumsi MUF menguntungkan adalah sebagai berikut. Barang proses SQ kali SP, variasi penggunaan bahan baku buka kurung AKI dikurangi SQ tutup kurung SP, persediaan bahan baku AKI kali SP. Dalam hal ini, AKI adalah bahan baku yang dikeluarkan dan digunakan, tidak harus sama dengan bahan baku yang dibeli. Perhatikan bahwa hanya kuantitas standar dan harga standar yang digunakan untuk membebankan biaya pada dalam proses. Tidak ada biaya aktual yang termasuk akun ini. Sebagai contoh, jika AKI adalah 780.000 ons jagung, SQ adalah 873.000 ons dan SP adalah 0,6, maka ayat jurnal menjadi barang dalam proses 5.238.000, variasi penggunaan bahan baku 558.000, persediaan bahan baku 4.668. Perhatikan bahwa variasi penggunaan menguntungkan muncul sebagai ayat jurnal kredit. 2. Ayat jurnal untuk variasi tenaga kerja langsung tidak seperti variasi bahan baku. Ayat jurnal untuk mencatat kedua jenis variasi tenaga kerja secara simultan. Bentuk umum ayat jurnal ini adalah sebagai berikut dengan asumsi variasi tarif tenaga kerja menguntungkan dan variasiensi tenaga kerja tidak menguntungkan. Barang dalam proses SH kali SR, variasi efisiensi tenaga kerja AH dikurangi SH ditambah SR, variasi tarif tenaga kerja buka kurung AR dikurangi SR tutup kurung
ditambah AH utang gaji AH kali AR. Sekali lagi, perhatikan bahwa jam standar dan tarif standar yang digunakan untuk memberikan biaya dalam proses harga atau kuantitas aktual yang digunakan. 3. Disposisi variasi bahan baku dan tenaga kerja. Pada akhir tahun, variasi bahan baku dan tenaga kerja biasanya ditutup ke harga pokok penjualan. Praktik ini dapat diterima jika jumlah variasinya tidak terlalu besar. Dengan menggunakan data sebelumnya, ayat jurnal yang akan mengambil bentuk sebagai berikut. Harga pokok penjualan Rp971.50.000, variasi harga bahan baku Rp702.000, variasi efisiensi tenaga kerja 143.50, variasi tarif tenaga kerja 126.00, variasi bahan baku yang digunakan Rp500.000, harga pokok penjualan Rp558.00. Jika jumlah variasi material, maka harus diperuntukkan di antara berbagai akun. Variasi harga bahan baku diperuntukkan di antara persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Variasi bahan baku dan tenaga kerja lainnya diperuntukkan di antara barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Variasi bahan baku biaya diperuntukkan berdasarkan saldo bahan baku di tiap akun ini, dan variasi tenaga kerja berdasarkan saldo tenaga kerja dalam akun-akun tersebut. 4. Variasi overhead. Walaupun variasi overhead dapat dicatat dengan mengikuti pola hampir sama seperti yang digunakan untuk tenaga kerja dan bahan baku, variasi ini secara umum lebih diperlakukan sebagai bagian dari suatu analisis overhead periodik yang dibebankan diakumulasi dalam akun dibebankan, dan overhead aktual dihitung dalam akun pengendalian secara periodik. Contohnya, bulanan. Laporan kinerja yang memberikan informasi variasi overhead disiapkan, kemudian variasi overhead disingkirkan dengan menutupnya pada harga pokok penjualan jika jumlah tidak material, atau dengan memperratakannya di antara barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan jika jumlahnya tidak terlalu besar, serta overhead tetap dan variabel. Lembar ini juga menyatakan kuantitas seperti input yang harus digunakan untuk memproduksi satu unit output. Dengan menggunakan standar kuantitas unit ini, standar kuantitas bahan baku yang diizinkan, dan standar jam yang diizinkan dalam dihitung untuk output aktual, perhitungan ini memainkan peran penting dalam analisis variasi. Variasi anggaran adalah perbedaan antara biaya aktual dengan biaya yang direncanakan. Dalam perhitungan biaya standar, variasi anggaran dipisah menjadi variasi harga dan penggunaan. Dalam memisahkan variasi anggaran ke dalam variasi harga dan pengguna, para manajer memiliki kemampuan lebih baik untuk menganalisis dan mengendalikan total variasi. Variasi seharusnya selidiki jika jumlahnya material dan manfaat tindakan perbaikan lebih baik daripada biaya penyelidikan. Karena sulitnya menilai biaya dan manfaat berdasarkan pada kasus per kasus, banyak perusahaan membuat batas pengendalian formal baik berupa jumlah uang, persentase, maupun keduanya. Perusahaan lainnya menggunakan penilaian untuk menilai kebutuhan atas penyelidik. Variasi harga bahan baku dan penggunaan dihitung dengan menggunakan 3 cabang atau rumus. Variasi bahan baku adalah perbedaan antara apa yang seharusnya dibayar untuk pemilihan bahan baku dengan
yang telah dibayarkan secara umum berhubungan dengan aktivitas pembelian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.